Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali. Kita masih membahas tentang besaran dan satuan ya. Nah, untuk sebab kali ini kita akan membahas tentang konversi dan pengukuran pada besaran-besaran pokok ya. Ini masih materi kelas 7. Sebelumnya kita udah membahas tentang besaran ya. Nah, besaran pokok ya. Nah, di sini besaran pokok itu apa? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi ingat kuncinya, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, masih ingat ada apa aja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Nah, ingat kembali ya, yang 7 apa aja yang ada di dalam tabel. Oke, kita lihat, masih ingat kuncinya? Ada pamawa, suku, juin ya. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, kalian juga harus mengingat dengan satuannya ya, karena nanti ini berhubungan ya. Ini adalah pasangannya, tidak bisa dipisahkan. Ya, ini ya. Jadi ingat yang 7 ini. Berarti selain yang 7 dia tidak termasuk kepada besaran pokok ya. Nah, itu dia. Oke ya, pamawa, suku, juin. Oke. Nah, insya Allah untuk pembelajaran kali ini dalam besaran pokok kali ini kita akan bahas tentang besaran panjang, masa, waktu, dan suhu ya. Sisanya yang 3 lagi nanti kita dipelajari di tingkat selanjutnya. Oke, untuk kelas 7 kita ada 4 ini aja. Oke, untuk besaran panjang nanti kita akan bahas tentang satuannya dan alat ukurnya. Nah, untuk besaran massa juga sama, ada satuan dan alat ukurnya kita bahas. Besaran waktu juga sama, ada satuan, ada alat ukur. Nah, besaran suhu juga sama, ada satuan dan alat ukur. Oke, kita satu-satu dulu ke bagian panjang terlebih dahulu ya. Oke, satuan besaran panjang. Nah, panjang ya. Panjang ini merupakan salah satu dari besaran pokok. Nah, satuan panjang dalam SI atau dalam sistem internasional dinyatakan dalam meter. Nah, ini ya, satuannya itu dalam meter. Ini dalam SI. Oke, selanjutnya 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Wah, berapa ya? 1/sekian lah. Nah, itu ya. Jadi jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu ini. Nah, oke, selanjutnya ini pengertiannya. Selanjutnya ada konversi satuan panjang. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar ada kilometer, ada meter, ada sentimeter, ada inci, ada mil, ada kaki. Nah, mungkin kalau di SD ini kalian menganggap bahwa ini adalah pelajaran matematika. Tapi ternyata tidak. Kita akan pelajari ini di bab IPA, khususnya di bidang fisika. Nah, konversi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 milimeter. Nah, 1 inci, tahu inci? Lihat, kalian punya penggaris, lihat di penggaris itu ada inci. Nah, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Nah, 1 mil, sering ini denger nih di TV-TV ya. 1 mil sama dengan 1,6093 km. Nah, sama ini juga kaki, sering kita dengar di acara-acara televisi. 1 kaki itu sama dengan 12 inci ya. Berarti kalau kita ubah ke sentimeter berapa nih? Tadi 1 inci itu 2,54. Berarti kalau 1 kaki itu 12 inci, tinggal dikali 12 kali 2,54 cm. Nah,
Nanti kita baru tahu satu kaki itu berapa sentimeter ya, atau berapa meter. Nah, lebih jelasnya kita lihat di tangga konversi. Masih ingat tangga konversi? Ini sudah dipelajari di SD ya. Oke ya. Gimana ini kuncinya? Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mundar mandir. Ya, bagus. Kalian masih ingat ini rumus untuk kita menghafal tangga konversi ya, satuan panjang khususnya. Nah, masih ingat kalau turun itu dikali 10. Kalau naik itu dibagi 10. Jadi ingat, setiap turun satu kali itu dikali 10. Kalau turun 2 kali berarti tambah lagi nolnya, jadi dikali 100. Kalau turun 3 kali tambah lagi nolnya, jadi 1000 ya. Jadi itu sama, kebalikannya juga sama. Kalau naik sekali itu dibagi 10. Kalau naik 2 kali, contohnya dari sentimeter ke meter 2 kali. Nah, berarti tinggal tambah 0,1 dibagi 100 ya. Nah, itu. Nah, paham ini, masih paham? Kalau belum paham boleh ditanyakan langsung ya, boleh ditanyakan langsung di komen aja, boleh, mangga ya. Oke, selanjutnya, nah, contoh konversi satuan panjang ya. Ini contoh, masih ingat 3 km sama dengan titik-titik meter. Nah, tadi 1 km itu berapa meter? Ya, bagus, 1 km itu 1000 meter. Nah, berarti kalau 3 km berapa meter? Tinggal dikali aja 1000. Jadi 3 km sama dengan 3 dikali 1000. Jadi 3000 meter. Ya, bagus sekali. Oke, contoh lagi, masih banyak. Nah, 15 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, tadi dari meter itu ke sentimeter turunnya berapa kali? Ya, bagus, turunnya 2 kali. Berarti kalau turun dikali dibagi, dikali berapa? 2 kali, berarti dikali 100. Nah, 15 meter 15 dikali 100, jadi 1500 cm. Nah, itu ya contohnya. Paham sampai sini? Oke, masih banyak contoh yang lain. Nah, 5 cm sama dengan titik-titik milimeter. Nah, dari centimeter ke milimeter turun naik. Turun ya, dari centimeter ke milimeter. Turunnya berapa kali? 1 kali. Berarti kalau turun 1 kali dikali apa dibagi? Dikali berapa? 10 ya. Berarti 5 dikali 10 sama dengan 50 milimeter. Oke. Nah, ini kalau kebalikannya gimana? Dari meter ke kilometer, berarti naik apa turun? Nah, ini naik ternyata dari meter ke kilometer. Dari contoh ya, lihat kita lihat. Nah, dari meter ke kilometer itu naik. Nah, makanya dibagi ya. Ini berarti naiknya berapa kali? 3 kali. Oh, 3 kali berarti dibagi 1000 kalau 3 kali. Nah, begini. 5000 meter, ini dari meter ke kilometer. 5000 dibagi 1000. Jadi tinggal coret. Jadi 5/1, hasilnya 5. Oke, bagus ya, pintar. Oke, lanjut lagi. Nah, 250 cm berapa meter? Nah, ini dari centimeter ke meter. Naik apa turun? Naik ternyata ya. Berapa naiknya? 2 ya. Ingat tadi ya, kalau bisa kalian tulis dulu tangga konversinya biar paham ya. Tulis dulu tangga konversinya biar tahu, oh, naik apa turun gitu ya. Nah, dari centimeter ke meter. Nah, ini naik ternyata ya 2 kali. Berarti kalau udah 2 dibagi 100, tinggal 250 dibagi 100. Jadi coret nolnya 1, 25 bagi 10, 2,5 meter ya. Oke. Nah, contoh lagi. 30 mm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, berapa nih dari milimeter ke sentimeter? Naik apa turun? Naik ya. Berapa? 1 kali, berarti dibagi 10 ya. Berarti 30 dibagi 10 sama dengan 3 cm. Oke, bagus. Gimana, sudah paham? Kalau belum paham silakan boleh ditanya langsung ya, di komen juga silakan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke alat ukur ya, alat ukur panjang. Nah, tadi mah satuan panjangnya ya. Jadi satuannya apa tadi itu? Satuan dari panjang
adalah meter. Nah, alat ukurnya apa aja? Oke, yang pertama ada mistar. Kalian pastilah bisa untuk membaca mistar. Nah, contohnya gini. Nah, untuk membaca mistar ini kedudukan yang benar itu adalah dari atas. Posisi kita melihat itu dari atas. Nah, mistar ini mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini ya tingkat ketelitiannya. Nah, ini yang satu garis ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, oke. Nah, alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Nah, tadi yang pertama adalah mistar. Mistar itu tadi mempunyai ketelitian 1 mm. Nah, untuk jangka sorong ini lebih teliti lagi karena dia memiliki ketelitian 0,1 mm ya, lebih teliti berarti. Nah, kita lihat ada apa aja bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, kita lihat ini bagian-bagiannya itu ada rahang atas, yang ini rahang atas, ada rahang bawah, dan ada gurat ukur. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, rahang atas ini adalah untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Nah, contoh diameter dalam cincin. Ya, cincin, tahu cincin? Nah, itu kan ada diameter dalamnya ya. Ada bagian dalamnya atau pralon ya, yang bulat-bulat itu yang kosong tengahnya. Nah, bagian tengahnya kita bisa ukur menggunakan jangka sorong, menggunakan rahang atas ya. Nah, terus rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Nah, tadi pun cincin bisa kita ngukur diameter bagian luarnya, kan ada bagian dalamnya, ada bagian luarnya. Nah, bagian luarnya ini bisa gunakan rahang bawah atau benda apa saja ya. Contohnya di sini ada balok. Nah, balok juga sama bisa diukur menggunakan rahang bawah. Nah, gurat ukur. Kalau gurat ukur ini untuk apa? Untuk mengukur kedalaman lubang ya ini yang berlubang, yang mempunyai lubang. Contohnya kita mengukur kedalaman lubang ya, mengukur kedalaman lubang pada tutup pulpen ya. Nah, itu kita bisa ukur berapa mili ya kedalamannya. Nah, terus selain itu juga ada skala. Skala itu untuk apa? Untuk membaca nilai ya. Tadi membaca nilai diameter atau mengukur nilai kedalaman. Nah, ini ada skala. Nah, skala juga ada skala utama, ada skala nonius ya. Kita lihat. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Nah, ini untuk cara pembacaannya. Contoh, berapakah hasil pengukuran jangka sorong tersebut? Ya, kita lihat ini adalah mengukur diameter luar sebuah benda. Yang pertama kita lihat di bagian skala utamanya. Nah, kan di skala utama ini ada skala utama ya. Nah, yang bagian atas. Gimana caranya? Pertama, skala utama kita lihat di bagian atas, yaitu yang sebelum angka 0 di skala nonius. Berarti kita ambil garis mana sebelum angka 0? Berarti yang garis ini. Nah, sedangkan garis ini menunjukkan angka berapa? Ini 3, ini gurat 1. Berarti kita anggap saja ini adalah 0,1, berarti ini 3. Berarti 3,1 ya. Oke. 3,1 kita skala utama ambil ya. Nah, terus kedua kita ambil skala nonius. Ingat, untuk skala nonius itu 2 angka di belakang koma ya, contoh. Terus gimana nih cari garis yang sejajar? Oke, lihat 0 sejajar? Tidak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, ternyata di sini 9. Lihat, sejajar dengan garis atas. Ya, coba lihat ada lagi yang sejajar dengan garis atas? Tidak ada. Berarti ini yang kita ambil adalah 0,09. Kenapa 0,9? Ya, ini garisnya 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ingat 2 angka di belakang koma ya. Berarti tadi skala utamanya 3,10, ininya skala noniusnya 0,09. Baru kita jumlahkan. Nah, hasilnya
skala utama 3,10 cm, skala nonius 0,09 cm. Jadi hasilnya adalah 3,19 cm ya, paham? Oke. Ini ada poros tetap. Nah, ini untuk nanti tumpuan ya, akan kita ukur. Nah, ada poros geser. Nah, skala utama ini sama dengan jangka sorong, ada skala utama. Juga ada skala nonius ya, ada pemutar ini untuk kita memutar, dan ini raket itu adalah kunci ya, atau kunci ya sementara. Nah, tapi di sini ada kunci untuk kita setelah merasa kita udah pas baru bisa kita kunci. Ini frame itu adalah dudukan ya. Nah, itu cara bacanya gimana. Ini ada skala utama, ada skala nonius. Nah, gimana nih? Nah, oke, kita lihat dulu skala utamanya. Ini kan 1, 2, 3. Nah, berarti kan kalau ada di bawah ini setengahnya kan. Nah, berarti kalau di bawah itu 0,5. Berarti kalau di sini 1,5, ini 2,5. Berarti kalau ini 3,5 karena ini udah melewati yang garis bawah ini. Nah, oke. Jadi skala utamanya berapa? Udah melewati garis ini. Ambil saja 3,5. Oke, sekarang ambil garis yang untuk skala noniusnya. Ambil garis yang sejajar dengan garis tengah ini. Nah, ini berarti nih. Lihat. Nah, garis ini. Garis berapa ini? Ini kan 10, ini 15. Berarti 10, 11, 12. Ini 2 angka di belakang koma lagi. 0,12 ya, 0,12. Berarti tadi 3,5 ditambah 0,15 ya lah. Lihat ini hasilnya. Skala utamanya 3,5, skala noniusnya 0,12. Berarti kalau kita jumlahkan 3,62. Ingat satuannya di sini adalah milimeter. Kalau diubah ke sentimeter tinggal kita ubah. Kalau dari mili ke senti naik apa turun? Naik. Berapa dibagi sekali? Dibagi 10. Pindahkan aja komanya ya. Oke, kalau belum paham silahkan di pause dulu, pahami dan ditanyakan. Screenshot juga bisa ya, nanti ditanyakan. Nah, terus yang kedua ada besaran massa. Tadi kan kita besaran panjang, sekarang adalah besaran massa. Nah, massa itu satuannya adalah apa? Dalam S itu kilogram ya, kilogram. Nanti selain kilogram ada apa lagi? Oke, kita lihat ya. Nah, 1 kilogram itu segimana? 1 kilogram itu didefinisikan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius ya. Jadi air murni dalam suhu 4 derajat. Oke, konversinya. Oh, ternyata selain kilogram ini yang kita sering jumpai juga ada ton, ada kuintal, ada ons, ada gram ya. Nah, 1 ton itu berapa? Sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kilogram ya. Jadi 1 ton itu adalah 1000 kilogram atau 10 kuintal. Nah, 1 kuintal itu berapa kilo? 100 kilogram. Nah, 1 kilo berapa ons? 10 ons. Nah, berapa gram? 1000 gram. Nah, 1 ons itu perbandingannya berapa? Itu 1 hektogram. Jadi 1 ons itu sama dengan 1 hektogram atau sama dengan 100 gram. Nah, 1 gramnya itu sama dengan 1000 miligram. Oke, itu konversi satuannya. Selain itu kita juga sama bisa lihat tangga konversinya. Oke, sama dengan konversi panjang. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Jadi tiap kalinya ya dibagi. Kalau turun sekali berarti kali 10. Kalau turun 2 kali 100. Kalau turun 3 kali berarti dikali 1000. Nah, kalau ini naik sama aja. Kalau naik sekali berarti dibagi 10. Kalau naik 2 kali berarti dibagi 100. Naiknya 3 kali dibagi 1000. Nah, itu ya.
kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Sama aja. Oke. Nah, contohnya apa nih? Nah, contoh 2,5 ton sama dengan berapa kuintal? Tadi 1 ton itu sama dengan berapa kuintal? 10 kuintal. Berarti kalau 2,5 ton, nah tinggal dikali 10, jadi 25 kuintal. Nah, selanjutnya 15 kuintal berapa kilogram? Ingat, 1 kuintal tadi berapa kilo? 1 kuintal itu 100 kilo. Berarti kalau 15 kuintal tinggal dikali 100, jadi 1500 kilogram. Nah, kalau 2,5 kilogram berapa ons? Ingat, 1 kilogram berapa ons? 10 ons. Berarti kalau 2,5 kilogram dikali 10 jadi 25 ons. Ya, oke. Nah, 5 kilogram ini kilogram ke gram. 5 kilogram berapa gram? Tadi 1 kilogram itu berapa gram? 1000 gram ya. Berarti 5 dikali 1000. Nah, itu ya. Nah, kalau kebalikan 55 kuintal berapa ton? Tadi 1 kuintal itu 10 ya, berarti dibagi 10 karena ini kebalikannya. Nah, ini ya 55 dibagi 10, 5,5. Oke, ini 250 kg ke kuintal, tadi ingat berapa? 100. Berarti kalau ini dibagi ya. 250 dibagi 100, 2,5. Nah, ini ons ke kilogram, 50 ons. Nah, 50 dibagi 10 sama dengan 5 kg. 3000 gram dibagi ya berapa untuk ke kilogram? Karena naik ya dia. Nah, berarti dibagi 1000, hasilnya 3. Nah, itu contohnya. Silahkan dipahami dulu. Boleh di skip dulu, nanti dipahami lagi. Oke, nah untuk alat ukur massa apa aja? Nah, di sini ada neraca sama lengan ya. Itu sama lengan. Jadi antara kiri dan kanan itu nanti akan hasilnya sama. Nah, selain itu neraca Ohaus 3 lengan, ada neraca Ohaus 4 lengan. Sama aja ya. Dapat mengukur sampai, nah ini neraca Ohaus. Nah, contoh ya. Ini ada lengan depan. Ya, yang ini lengan tengah dan lengan belakang contohnya. Dari gambar dapat diketahui bahwa posisi anting depannya berapa? Nah, ini ya. Ini gram, 5,5 gram. Wah. Nah, posisi kedua lengan tengahnya ini berapa? 20 gram. Nah, terus posisi ketiga, nah posisi belakang ini 200 gram. Jadi kita totalkan 200 tambah 20 tambah 5,5 jadi 225,5. Ya, itu ya. Contoh pengukurannya. Konversinya 1 menit itu sama dengan 60 sekon, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 sekon, 1 hari itu sama dengan 24 jam sama dengan 1440 menit. Nah, sama dengan 86.400 sekon. Nah, ini 1 hari itu ini berapa detik? Nah, ini ya. Kalau kita ingin mencari lagi silahkan cari ya. Untuk 1 minggu itu berapa sekon? Silahkan dibagi ini aja. 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, kali 24 berarti kali ini lagi. Lumayan banyak ya. 1 bulan juga silahkan cari 1 tahun. Kalau kita penasaran. Oke. Ukur waktu itu adalah stopwatch ternyata ya. Stopwatch mekanis memiliki ketelitian 0,1 sekon. Nah, stopwatch elektronik memiliki ketelitian 0,001 sekon. Nah, biasanya kita di HP juga ada ya untuk stopwatch. Nah, tapi ini yang biasa digunakan untuk praktikum itu seperti ini. Ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada jam tangan atau arloji ya. Nah, ini juga sama, alat ukur waktu atau jam dinding juga sama. Ya, intinya. Nah, terus untuk yang terakhir itu ada yang keempat ada besaran suhu ya. Nah, suhu itu erat kaitannya dengan panas. Nah, kita bahkan sering beranggapan suhu itu adalah panas. Nah, tapi nanti kita akan bahas.
selanjutnya. Nah, suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, jadi ukuran derajat. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, satuan suhu secara sistem internasional adalah Kelvin. Nah, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai itu bukan Kelvin, tapi apa? Khususnya di Indonesia itu Celsius. Nih, bagaimana nih cara menghubungkan Celsius ke Kelvin? Nah, maka di sini ada konversi suhu dari Celsius ke Kelvin. Nah, tinggal T sama dengan T kecil tambah 273. Tinggal ini aja, T ini ada sebagai suhu dalam T besar itu suhu dalam Kelvin, T kecil itu suhu dalam derajat Celsius. Jadi ini dalam derajat Celsius. Ya, tinggal berapa derajat Celsius, langsung tambah 273, itu hasilnya dalam Kelvin. Contoh ya, ada mengukur suhu air dalam bak. Suhu yang ditunjukkan termometer adalah 23 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dalam Kelvin? Jawab ya. Berarti kan yang diketahuinya apa? 23 derajat Celcius. Nah, jawab ditanyakannya suhu dalam Kelvin. Berarti berapa? 23 ditambah 273. Nah, jadi hasilnya 296 Kelvin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya dapat bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dan like ya. Oke, anak-anak, bagaimana bisa dipahami? Kalau selebihnya, kalau ada yang belum dipahami, boleh bertanya, boleh di komentar langsung atau langsung japri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.